Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah tercantum pada saat kita masih di kandungan ibu kita masing-masing. Di 4 bulan ketiga setelah Allah meletakkan ruh di dalam janin yang ada di perut ibu kita, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan nasib kita dari saat itu sampai nanti di akhirat. Termasuk adalah masalah rezeki kita. Baik rezeki yang ada di dunia ini, terlebih-lebih rezeki sampai di negeri akhirat. Bahkan disebutkan di dalam riwayat hadis itu, seseorang itu pun sudah ditentukan oleh Allah tentang takdir akhir daripada kehidupan di akhirat nanti. Apakah dia surga ataukah dia masuk ke dalam neraka. Atau ke neraka dulu, mampir, baru masuk ke surga. Semuanya ditentukan semuanya. Karena sudah ditentukan, oleh karena itu kita ini hanya menjalani takdir saja. Hanya menjalani takdir saja. Nabi pernah ditanya bagaimana ya Rasul kalau memang sudah ditakdirkan orang itu surga dan nerakanya, lalu apa fungsinya? Amal maksiat, amal salihat. Jar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu dimudahkan untuk menuju takdirnya. Seseorang itu dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau orang itu takdirnya masuk surga, maka amaliyah yang dia lakukan di dunia ini adalah amaliyah kebaikan yang menuju masuk surga sampai akhir hayatnya. Tetapi kalau seseorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka, maka dia juga dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa sampai akhir hayatnya. Nah, jadi kita bisa melihat itu. Apakah kita atau diri kita lah lebih dahulu, apakah kita ini surga kah atau neraka kah? Itu tergantung amal kita juga. Nah, kalau kita kepingin takdir surga, ya kita beramal. Dan itulah takdir kita, beramal kebaikan. Kalau ada ditakdirkan masuk neraka, ya berarti kerjakan saja kemaksiatan. Dan akhirnya juga masuk dalam neraka. Namun kata Nabi, ada saja, ada cuman jarang nih ya. Orang yang seumur-umur beramal maksiat nih. Tapi di akhir hayatnya, karena takdirnya surga, di akhir hayatnya dia bertobat. Tobatnya diterima Allah Ta'ala. Dan akhirnya dia masuk surga. Ada gak seorang seperti itu? Ada. Yang kami dapati biasanya orang-orang seperti ini, mereka itu yang mempunyai keturunan orang-orang soleh. Banyak sekali ya seperti itu. Dan tidak salah Nabi kita itu mengajarkan kalau ingin menikah, kita kayak yang menikah sebagai laki-laki mencari perempuan sebagai calon istri kita, atau seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki. 4 hal yang dilihat itu. Karena kecantikannya, kalau laki-laki kegantengannya. Kemudian apalagi? Karena kekayaannya. Arti kekayaan ini, orang ini bisa menghasilkan kekayaan. Dia rajin bekerja, punya potensi untuk jadi orang kaya, bukan pemalas.
Yang ketiga karena nasabnya. Nah ini nasab ini penting. Nasab ini penting. Dan yang keempat karena agamanya. Lihat orangnya solehkah atau solehah. Nah para ulama mengatakan salah satu pentingnya mencari keturunan itu untuk mencari jodoh untuk keturunan kita adalah cari keluarga yang nasabnya baik. Apalagi nasabnya itu keturunan daripada wali-wali, orang-orang alim, orang-orang saleh, itu penting sekali. Jangan mencari pasangan keturunan nasab yang bukan dari orang-orang saleh, apalagi memang keturunannya itu keturunan yang orang-orang jahat, jangan. Kenapa? Ini penting sekali. Nah, kata ulama salah satunya adalah itu bisa mempengaruhi daripada keturunan tadi, anak keturunannya dalam berbuat kebaikan di akhir hayatnya. Nah, memang ada sebagian orang yang kita katakan tadi, ada orang yang selama hidupnya itu maksiat saja, tapi karena takdirnya surga, di akhir hayatnya dia bertobat. Tobat, betul-betul bertobat dan masuk surga. Husnul khatimah. Kenapa ini? Nah kata ulama salah satunya itu adalah nasab dari keturunan orang baik. Kenapa? Karena kakek-kakeknya dulu berdoa. Berdoa kakek-kakeknya untuk menyelamatkan seluruh anak garis keturunannya sampai masuk ke dalam surga. Itu penting sekali itu. Ya penting. Tapi sebaliknya, jar Nabi, ada juga orang yang beramal baik, tapi di akhir hayatnya dia berbuat maksiat. Dan akhirnya tidak bertobat, tidak sempat tobat, masuk neraka. Ada nggak seperti itu? Oh banyak. Banyak. Apa sebabnya? Nah para ulama mengatakan sebabnya orang itu yang awalnya baik lalu di akhir hayatnya itu maksiat, tidak bertobat lalu masuk neraka, itu sebabnya karena kualat. Kualat, dan orang kita kualat. Nah, kualat ini banyak sebabnya. Kualat sama orang tua, banyak seperti itu. Baik zaman dulu sampai zaman sekarang kita saksikan banyak itu. Dari kalangan orang biasa atau artis ada seperti itu. Dia berani sama mamanya sampai akhirnya dia anak ini masuk ke agama yang bukan agama Islam. Mati dalam keadaan agama yang bukan Islam. Ini kualat, ngeri kualat ini. Jadi kualat itu bukan hanya dampaknya, kejelekannya hanya di dunia dan kehidupannya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kualat ini ngeri. Apalagi kualat dengan guru. Ini banyak terjadi nih. Banyak sekali terjadi kualat dengan guru. Kualat dengan para aulia, kualat dengan orang saleh. Itu matinya ngeri itu. Bahkan bisa sampai matinya itu dalam keadaan murtad. Nah kalau kita cerita banyaklah intinya. Ya. Atau kualat dengan apa? Kualat dengan syariat. Dengan syariat itu umpama kualat dengan Al-Quran. Ya. Menghina Al-Quran. Kualat dengan apa? Kualat lebih-lebih dengan Nabi Muhammad. Itu kalau ada orang yang mencaci Nabi Muhammad parah itu. Nah itu matinya bisa jadi murtad. Apalagi sampai menghina Allah Ta'ala. Ini kualat ini yang membahayakan. Banyak orang pertamanya beramal baik banyak. Tapi akhirnya matinya itu dalam keadaan murtad. Dalam keadaan maksiat. Sebabnya apa ya? Sebabnya adalah karena kualat. Bahasa kitanya ini kualat nih. Bahasa kitanya. Nah kenapa bisa seperti itu? Ya tadi. Karena orang itu sudah ditentukan masalah kehidupan di dunia sampai di akhirat surga atau neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah.
seseorang itu dimudahkan untuk menuju takdirnya, menuju apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau dia ahli surga, dari dunia sampai dari lahir sampai dia mati amalnya kebanyakan amal kebaikan. Kalaupun dia maksiat, segera bertobat. Tapi kalau dia ahli neraka, maka dalam hidup dan kehidupannya itu banyak berbuat maksiat, tidak bertobat sampai dia akhirnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ada yang memang awalnya maksiat tapi di akhir hayatnya tobat. Ini ada banyak juga. Biasanya ini adalah karena sebab garis keturunan orang-orang soleh. Dan juga ada sebaliknya, orang yang awalnya beramal baik tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan bermaksiat, apalagi sampai jadi murtad. Sebabnya apa? Karena kualat. Baik kualat dengan orang tua, kualat dengan orang saleh, kualat dengan guru, kualat dengan Al-Quran, kualat dengan Nabi, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam hidup dan kehidupan ini, jangan sampai kita masuk dalam perbuatan penghinaan tadi. Kemudian salah satu takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala ketika kita masih dalam perut ibu kita itu adalah masalah rezeki. Apakah kita sudah pernah bahas ini atau belum? Allah alam. Kalau sudah, kita ulangin. Kalau belum, ini sebagai tambahan ilmu. Jadi salah satu yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah masalah rezeki. Dan hakikatnya tidaklah seseorang itu meninggal di dunia ini kecuali rezekinya itu sudah habis. Rezekinya sudah habis, baik rezeki zahir atau rezeki batin. Rezeki hissiyah, rezeki yang nampak, sandang pangan papan, atau rezeki maknawiyah, rezeki yang tidak nampak, rezeki batin, kesehatan, keafiatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan. Ini rezeki yang tidak bisa dibayar, tidak ada harganya itu. Tidak ada harganya, lebih berharga daripada harta. Kalau rezeki batin tadi, iman, takwa, sehat, afiat, kebahagiaan, ketenangan itu tidak ada harganya sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Nah, seseorang itu tidak meninggal dunia kecuali memang rezekinya sudah habis, kontrak rezekinya habis di dunia ini. Kalau orang itu masih ada rezekinya, nggak bakalan mati. Jadi kalau ditanya kenapa orang itu meninggal, apa sebabnya? Kecelakaan lah, sakit lah, itulah, bla bla bla, macam-macam. Sebenarnya yang paling pas kenapa? Kenapa dia bisa mati? Ya sudah, rezekinya habis. Rezeki di dunia ini sudah habis, kontrak rezekinya di dunia habis. Tinggal menuju rezekinya yang di dalam kubur sampai di akhirat nanti. Nah, apa yang dia punya di dunia itu setelah dia meninggal bukan punyanya dia lagi. Punyanya siapa? Punyanya ahli waris. Ahli waris yang mengambil harta tadi. Yang punya dia apa? Di dunia ini apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai yang sudah menjadi usang, yang dia pernah nikmati di dunia, dan yang paling hakiki adalah apa saja yang dia sudah sumbangsikan untuk di jalan Allah. Itu yang punya dia. Jadi harta kita yang ratusan juta, miliaran itu ketika meninggal dunia selesai, bukan punya kita, ahli waris. Ahli waris yang memilikinya. Harta kita yang hakiki, yang sampai ke akhirat yang mana? Yang kita infakkan di jalan Allah itu. Yang kita infakkan di jalan Allah. Nah, itu yang hakikinya nanti harta kita. Baik, kita kembali ke masalah rezeki. Nah, rezeki itu memang sudah ditakdirkan pada saat kita masih dalam perut ibu kandungan kita. Tetapi kata ulama,
ketika kita lahir di alam dunia ini sampai nanti kontrak rezeki kita habis, yakni kita meninggal dunia, secara garis besar kata ulama rezeki yang datang kepada kita itu terbagi menjadi 4 bahagian.